the reason it's up on shacks. The shirt stud, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Setelah sebelumnya Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Jepang telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi fatal. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagikan tugas. Wikana dan Kairo, kalian harus pergi ke tempat Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Para pemuda pun pergi ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 malam. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dan Soekarno. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini, Bu, ada kepentingan yang ingin kami bicarakan kepadanya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku, seret aku ke ujung itu sekarang dan potong malu itu juga. Kamu tidak perlu menunggu sampai esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kalah oleh Sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Apa yang harus ditunggu? Rakyat telah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup untuk menampung kekuatan sendiri, mengapa saudara datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis mereka? Bahkan mereka sendiri telah kalah dalam perang suci. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang sudah diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita jika memang terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri.
Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu sama bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar matang, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan datang untuk menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi di sidang PPKI 18 Agustus yang akan datang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depannya, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal itu masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Meski berat hati dengan keputusan tersebut, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Benar, apakah ada syarat? Bagaimana kalau jika kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Di mana kita mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Setuju. Oleh karena itu, marilah kita melakukan hal itu. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Bung, Bung. Ada apa? Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika tiba di Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku. Soekarno? Hatta? Nah, sekarang jelaskan, apa alasan saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda.
Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah sudah kami katakan kepada kalian, kemerdekaan masih akan diajukan dalam sidang PPKI? Benar adanya, tapi kami semua berpendapat mengapa harus menunggu di merdekakan Jepang, mengapa harus menunggu sidang PPKI, sedangkan kita bisa bergerak dengan sendirinya. PPKI itu bentukan Jepang, Bu. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita juga masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika janji Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali pun. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya Tapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, pasti akan kita temukan jalan keluar. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan agar terhindar dari gangguan Jepang atau sekutu yang tidak menginginkan proklamasi bangsa. Baiklah, kita akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusan? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, kita akan melaksanakannya esok hari. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah malam, dan tak mungkin Jepang mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membahas rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok harinya. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut bahagia mendengar kabar ini. Silakan kalian menggunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Bawi. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ada kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Diperolehlah rumusan proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 dini hari. Dibacalah perumusan proklamasi yang pertama kali di depan para hadirin yang berada di Rumah Laksamana Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah masalah tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Oh benar nak, bagaimana ini Bung?
Apakah ada dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini, seperti Amerika ketika teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah baik-baik. Baik. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi selesai pada pukul 4.30 dini hari. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan senang. Soekarno pun tiba di rumahnya dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, akhirnya semua beres juga. Terima kasih Ibu telah menemani saat-saat menguras pikiran. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Kak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara yang direncanakan Indonesia Raya Ciptaan. Bukankah kita belum punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Bagaimana? Ide yang bagus, bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana. Menyusun pidato yang akan nanti Bapak baca. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan bangsa kita. Baiklah Bung. Tibalah saatnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia pun sudah hadir. Suasana pun menjadi hening. Dengan suara yang lantang, Soekarno pun menyampaikan pidato dan kemudian membacakan teks proklamasi bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.